Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu sekalian, pagi ini kita akan membahas terkait masalah Raperbub Tata Kelola Laboratorium Kesehatan Daerah. Ya, nah pembahasan ini Nah, insya Allah dalam kegiatan pagi ini saya akan memberikan pengantar terkait pembahasan kita pagi ini. Untuk materi, kemudian untuk bahan pengantar Raperbub ini sudah saya sediakan di chat ya. Jadi silakan dibuka chatnya. Di situ ada draft Raperbub Tata Kelola, kemudian ada file pengantar rapat pagi ini. Kemudian silakan untuk mengisi daftar hadir yang ada, ya. Jadi silakan untuk mengakses data-data yang sudah disiapkan. Nah, saya akan jelaskan dulu pengantar untuk pembahasan kita pada pagi ini. Jadi pagi ini kita akan membahas eh, ra- rancangan peraturan Bupati tentang pola tata kelola UPTD Labkesda Kapuas, ya. Nah, jadi konteks kita rapat pagi ini adalah eh, kita akan membahas substansi dari Raperbubnya, ya. Jadi harapannya nanti eh, ada penajaman-penajaman ya yang bisa diberikan oleh peserta daripada eh, rapat ini untuk materi yang ada di dalam Raperbub ini. Baik itu nanti masalah pelayanannya, tata kelola keuangan, ya pengawasan, dan juga ketentuan hukum daerah. Nah, itulah sebabnya di sini kita mengundang eh, dari pelayanan kesehatan ya, Yankes, kemudian dari BKAD, dari inspektorat ya, dan juga dari bagian hukum ya. Nah, cuma memang ini pagi ini rupanya bagian hukum juga semuanya terjun ke DPRD ya, karena pansus-pansus Raperda ini sekarang sedang rapat di DPRD. Nah, targetnya adalah agar rancangan ini bisa bisa menjadi lebih aplikatif ya. Nah, kemudian kenapa Raperbub ini penting ya? Jadi UPTD Lapusda ini memerlukan pedoman operasional lebih rinci ya, karena kenapa? Karena Raperbub ini merupakan satu nanti dari tiga Raperbub yang akan digunakan sebagai bahan untuk mengusulkan Labkesda ini sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Ya, nah, SOTK mereka sudah punya ya, jadi Labkesda ini sudah punya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 yang mengatur tentang pembentukan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kelola, tata kerja, ya, UPTD Labkesda, ya. Nah, cuma memang apa di SOTK-nya masih sangat sederhana ya. Nah, ini dengan Perbup yang tata kelola yang lebih rinci, ya, kita harapkan ini lebih mengakomodir nanti untuk persiapan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat eh, pelayanan juga berkembang, ya. Jadi lab ini membutuhkan regen, alat kesehatan, sumber daya manusia yang berkompeten, kemudian juga harus mempertahankan mutu,
memperhatikan keselamatan, dan juga mengembangkan sisi informasi yang responsif. Nah, kemudian Labkesda juga perlu tata kelola yang operasional ya. Jadi Raperbub ini melengkapi dasar kelembagaan dengan prosedur kerja, pengendalian internal, mutu, dan akuntabilitas. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya Raperbub yang baru ini ya, yang kita usulkan saat ini melengkapi ya, bukan menggantikan SOTK yang sudah ada. Nah, beberapa fokus substansi yang kita bahas pada pagi ini, pertama adalah masalah kelembagaan, ya, masalah posisi jabatan, pembagian tugas, tanggung jawab, hubungan kerja, dan kewenangan. Nah, nanti untuk prosedur kerja, ada SOP-nya, pengolahan spesimen, pendapatan, belanja, pengadaan, mutu, pengaduan, dan pelaporan. Nanti akan ada pengelompokan fungsi, ya. Jadi pemisahan fungsi pelayanan pendukung, kemudian pengendalian untuk mencegah risiko, dan juga untuk benturan kepentingan. Nah, selain itu juga ada pengolahan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan kebutuhannya, kemudian peningkatan kompetensinya, bagaimana penempatannya, penilaian kinerjanya, kemudian disiplinnya, keselamatan kerja, dan pengembangan kapasitas. Ya, nah kita harapkan nanti eh, setiap masukan ini diarahkan kepada kejelasan norma, kesiapan implementasi, dan juga akuntabilitas pelayanan yang akan dilaksanakan. Nah, dalam prinsip tata kelola ini, eh, mereka memiliki beberapa prinsip ya. Jadi transparansi dan akuntabilitas, responsibilitas dan kepatuhan regulasi, independensi dan kewajaran. Nah, ini penting ya karena apa? Laboratorium itu adalah lembaga yang contohnya nanti bisa kan mengeluarkan hasil untuk narkoba. Nah, jadi independensinya ini harus dijaga, ya, agar tidak ada intervensi daripada pihak-pihak lain, ya. Kemudian efektivitas dan efisiensi sumber dayanya, kemudian mutu dan keselamatan layanan, serta praktik pengelolaan organisasi yang sehat. Dan nanti secara umum biasanya bagian hukum ya itu akan melihat kesesuaian hukum ya, memastikan agar norma ini selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya dan juga kewenangan daerah. Kemudian nanti secara operasional ya ini memastikan SOP, alur kerja, kemudian peran sumber daya manusia, masalah layanan mutu dan pengaduan serta dapat diterapkan di Labkesda. Kemudian nanti untuk pengelolaan keuangan, memastikan penatausahaan pendapatan, belanja, RBA atau anggaran, aset, dan pelaporan ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang keempat, masalah pengawasan dan risiko. Ya, ini memastikan pemisahan fungsi, pengendalian internal, manajemen risiko, keamanan data, dan keselamatan kerja. Ini kita harapkan bisa lebih baik. Kemudian nanti diharapkan tindak lanjutnya kita menyepakati catatan perbaikan, kemudian penanggung jawab dan batas waktu penyempurnaan rancangan. Nah, output yang kita harapkan ada daftar isu dan juga masukan substansi dari peserta rapat, ya. Ada tidak kesepakatan pasal atau lampiran yang perlu disempurnakan, kemudian masalah penegasan aspek hukum, keuangan, teknis, mutu, dan pengawasan, serta rencana tindak lanjut penyelesaian rancangan. Nah, jadi kita harapkan Raperbub ini bisa menjadi fondasi tata kelola Labkesda yang profesional, transparan, akuntabel, bermutu, aman, dan berkelanjutan. Demikian pengantar untuk rapat pada pagi hari ini. Saya akan tampilkan sekilas ya karena bahan-bahan ini sudah kita sampaikan kemarin ke masing-masing
instansi yang diundang, ya. Jadi nanti kita harapkan ada masukan. Saya tampilkan sebentar untuk Nah, jadi ini adalah raperbuk kita ya. Jadi tentang pola tata kelola unit pelaksana teknis daerah, laboratorium kesehatan daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Ya. Nah, ini menimbangnya, kemudian mengingatnya, ya, kemudian memutuskan. Nah, ini di pasal 1 ini ketentuan umum, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan yang terkait masalah istilah-istilah yang akan digunakan dalam eh, perbub ini. Nah, kemudian eh, nah ini tujuannya ya. Jadi memberikan dasar hukum bagi pola tata kelola UPT di Labkesda, memperjelas posisi jabatan. Ini tadi sudah sampaikan di apa? Di pengantar ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya juga tadi sudah disampaikan di pengantar. Kemudian juga secara umum ya kita akan bahas terkait masalah kedudukan, tugas, fungsi dan prinsip tata kelola ya. Nah, kemudian juga eh, pola tata kelolanya, baik secara kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan SDM, tadi juga sudah digambarkan secara singkat, ya. Kemudian juga masalah pejabatnya, ya. Jadi ada kepala UPTD, pejabat keuangan, pejabat teknis, ya. Nah, nanti ini eh, istilah-istilah seperti ini nanti bisa disesuaikan ya, karena kita nanti kan akan mengusulkan UPTD ini sebagai BLUD. Nah, biasanya nanti setelah ada BLUD, istilah itu menjadi pimpinan BLUD. Ya. Nah, ini ada pembinanya, ada pembina teknis, pembina keuangan, kemudian satuan pengawas internal, ya, dan juga ada dewan pengawas. Ya. Kemudian juga tadi sudah disinggung terkait masalah prosedur kerja dan juga pengelompokan fungsi. Kemudian juga tadi sudah disinggung terkait eh, pengelolaan sumber daya manusia, ya. Nah, kemudian juga disinggung terkait masalah akuntabilitas, pelaporan, dan juga pengendalian internal, ya. Nah, kemudian juga tadi sudah disinggung terkait mutu layanan, keselamatan, kerjasama, serta pengaduan. Nah, kemudian nanti di dalam perbub ini ada lampiran, ya. Jadi lampiran pertama ini terkait masalah pola tata kelolanya. Ini diatur terkait masalah apa? Kelembagaan, ya. Kemudian hubungan tata kelolanya, ya. Jadi contohnya di sini eh, pejabat pengelola keuangan daerah ini sebagai pembina keuangan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi integrasi keuangan BLUD. Nah, itu nantinya ketika dia kalau sudah menjadi apa nih BLUD, ya. Kemudian kepala UPTD, ya. Ini memimpin, nanti ada pejabat keuangan, pejabat teknis, ada SPI-nya, kemudian nanti ada Dewan Pengawas apabila dia sudah menjadi BLUD, ya. Nah, ini hal-hal yang apa nih, yang dimasukkan nanti di dalam lampiran, ya. Juga ada prosedur kerjanya, mulai dari
penerimaan permintaan layanan, diregistrasi, pengambilan sampel, peranalitik, analitik, pasca analitik, kemudian pelaporan hasil, serta pengarsipannya. Nah, begitupun juga dari aspek pendapatan, ya. Penetapan kewajiban bayar, penerima pembayaran, penyetoran pembekuan, serta pelaporannya. Kemudian masalah PBJ, ya. Pengadaannya bagaimana perencanaannya, verifikasi, pengadaan, penerimaan, distribusi, serta dievaluasi, ya. Nah, terkait mutu juga ada, ya. Nah, fungsi pun juga ada di sini. Jadi dari segi fungsi pelayanan, fungsi pendukung, ya, fungsi pengendalian, ya. Karena memang kan pekerjaan di lab ini sangat detail ya. Jadi mereka setiap bekerja saja harus melakukan kalibrasi alat yang memastikan semua bisa berjalan dengan baik. Nah, selain itu juga akan ada pengendalian internal, ya. Nah, mereka melakukan manajemen risiko. Nah, di sini sudah dicontohkan beberapa contoh area risiko ya, mulai dari pendapatannya, kemudian ketersediaan reagensianya, kemudian hasil pemeriksaannya, kemudian masalah belanjanya, serta data. Ya, nah, jadi seperti data itu, mereka harus menjamin integritas, kerahasiaan, dan akurasi data layanan. Nah, begitupun juga untuk pengolahan sumber daya manusianya. Bagaimana kompetensinya untuk masing-masing kelompok tenaga ini sudah ada kualifikasi serta kebutuhan pengembangan. Ya, artinya nanti kalau dia jadi kepala UPTD, kalau bisa memiliki atau mengikuti pelatihan kepemimpinan, ya, mengikuti pelatihan manajemen BUD, mengikuti pelatihan manajemen risiko, ya, kemudian belajar terkait masalah akuntabilitas kinerja dan seterusnya, ya. Nah, jadi untuk masing-masing tenaga ini sudah disiapkan kompetensi yang harus dimiliki, kemudian pengembangan apa yang harus dia laksanakan. Nah, untuk penilaian kinerja, ya, ini diberikan aturan secara umum, ya. Nah, kemudian juga nanti untuk remunerasi, ya. Nah, untuk remunerasi ini nanti sebagaimana juga BLUD ya, ini nanti harus diatur juga dengan peraturan bupati. Sehingga nanti pembagian jasanya betul-betul memiliki dasar hukum. Ya, jadi ini jalan Labkesda ini cukup panjang ya. Jadi setelah kita nanti menyelesaikan 3 peraturan bupati untuk persiapan BLUD, kita juga harus nanti mempersiapkan apa nih peraturan bupati terkait masalah tarif layanan, ya. Selain itu juga nanti ada peraturan bupati terkait pengadaan barang jasa di Labkesda, dan berikutnya lagi peraturan bupati terkait masalah remunerasi. Jadi jalannya masih panjang. Nah, ini ada akuntabilitas dan pengendalian, ya. Jadi mulai dari apa akses layanannya, produktivitasnya, ketepatan waktu, mutu, keselamatan, keuangan, ya, efisiensi sampai ke pengaduan, ya. Nah, nanti untuk detail-detailnya semua diatur dengan SOP, ya. Nah, di sini juga di masing-masingnya ada manajemen risikonya. Jadi misalnya untuk mencegah terjadinya kekosongan regen atau bahan habis pakai, maka mitigasi yang diharapkan untuk bisa dilakukan oleh petugas laboratorium itu adalah memiliki standar stok minimal, ya. Nah, jadi biasanya kan kalau di farmasi itu ada namanya buffer, ya, cadangannya. Nah, jadi hal seperti ini harus dipersiapkan. Nah, kemudian ada pemantauan stok, ya. Nah, kalau di farmasi itu kan ada apa nih? First in, first out, artinya ada kartu kendali apa obatnya. Nah, di lab pun juga saya rasa ada ya. Nah, kemudian perencanaan pengadaannya, alternatif pemasok sesuai dengan ketentuan, ya. Jadi nanti ketika Kesda ini sudah BLUD ya, nanti dia bisa kerjasama dengan pihak ketiga untuk penyediaan alat dan juga regensianya.
Nah, ada juga masalah mutu, keselamatan, dan pelayanan publik. Ya, ada standar mutunya, keselamatan kerja di laboratorium, pengelolaan limbahnya, kemudian pelayanan publik dan pengaduan. Ya, nah jadi sekarang Labkesda ini sudah punya website. Ya, nah jadi informasi layanan ini sudah bisa diakses secara mudah oleh pelanggan atau customer. Ya, nah nanti tinggal diatur bagaimana masalah eh, tarif dan lain sebagainya. Itu sedikit pengantar untuk peraturan Bupati kita pagi ini. Nah, untuk masukan kita mulai dari bagian hukum. Silakan Bu Elin. Baik, sebentar sebelum Bu Kabak, Nah, Bu Elinnya masih nelpon ini. makasih. Halo, Ya, silakan Bu Pak Elin. Pak Sekdis kedengaran kah? Kedengaran, Pak. Oh, oke, baik. Sebelum Ibu Kabak Hukum, Siap. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pagi, Pak Pak Sahli. Sekdis, Pak Sekdis dan seluruh peserta rapat yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur hari ini sehat, meskipun rapat kita lewat Zoom, tapi saya yakin ini tidak mengurangi substansi kita untuk menyepakati terhadap Raperbuk tata kelola OPTD laboratorium, ya, Labkesda Kabupaten Kapuas. Makasih Pak Kadis yang saya hormati. Sebelum Siap, ke Pak Sahli. Ibu Kabak Hukum, saya ingin ini kabak organisasi hadir nggak ya? Kabak Enggak, organisasi nggak termasuk diundang atau ada Belum. hadir? Belum, Pak, belum karena ini diundang. bukan SOTK, Pak. Ini lebih kepada pengelolaannya. Enggak, sebentar. Saya juga perlu komunikasi juga kan kalau ada organisasi. Dari BKPSDM ada juga hadir ya? Nggak ada, Pak. Enggak. Oke, baik. Baik, makasih Pak Sekdis. Maksud saya ke organisasi dengan ke BKPSDM tadi karena tadi secara apa namanya sepintas saya melihat ada terkait dengan rekrutmen, ya terkait dengan tata kelola. Saya tahu SOTK itu berada di perdanya, tetapi kan kemudian mungkin saja ada sesuatu yang bisa diberikan masukan oleh organisasi terkait dengan tata kelolanya ya. Tata kelola kan juga tergantung dari strukturnya. Siapa tahu, saya pikir tadi ada organisasi yang bisa memberikan masukan. Kita tidak perlu sama. Mungkin bisa jadi kita punya improvisasi terhadap apa namanya organisasi yang mengelola ini. Tapi baik kalau memang itu tidak ada dan SOTK itu berada di peraturan di perda ya, di perdanya, maka hari ini kita membahas secara rinci terkait dengan rapor. Baik, kami kembalikan ke Ibu Kabak Hukum ya terkait dengan substansi yang sudah disampaikan oleh Sekdis tadi ya. Apakah seluruhnya sudah memenuhi standar sebagai sebuah peraturan Bupati? Kami kira itu dulu. Silakan Bu Kabak Hukum. Izin, selamat pagi, Pak Sahli. Selamat pagi, Pak Kadinkes, Bapak Ibu peserta Pagi, Ibu. rapat Zoom. Hmm, Kami dari bagian hukum mungkin ada beberapa yang kami sampaikan. Ada beberapa yang kami sampaikan terkait dengan rancangan Perbub kita ini. Silakan, Bu. Nih. Eh, Pak, terkait dengan Raperbub ini, berarti dia tidak merubah, tidak mencabut Perbub yang sebelumnya ya, yang terkait dengan penetapan kepala apa namanya, Perbub 11 2018 itu Pak. Enggak, Bu. Karena itu kan dia SOTK aja SOT untuk ya. pendiriannya. Nah, ini lebih Berarti kepada ini tata kelola. lebih ke pengelolaan Ya. Labkesda yang
memasukkan unsur BLUD ya Pak. Ya, untuk persiapan BLUD, Bu, karena di Ya, BLUD itu kan nanti dia syaratnya harus ada Perbub Tata Kelola, kemudian Perbub ya, Renstra, serta Perbub SPM atau ya. standar pelayanan. Nah, berarti dia adalah perbub tersendiri. Kemudian Ya, terkait dengan pasal 7. Pasal 7 ini pola tata kelola UPTD LPKSDA memuat kelembagaan. Sebentar, bukan. Pasal 9 kepala. Jadi seperti struktur ya Pak, ini dikepalai oleh kepala UPTD, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Bukankah ini merubah struktur yang ada di Perbub SOTK? Karena dalam Perbub SOTK itu kepala UPTD Labkesda itu terdiri atas kepala UPTD, Kasubag Keuangan, dan jabatan fungsional. Mungkin itu satu. Kemudian eh, itu dulu Pak. Itu dulu apakah Perbub yang ini mengubah, berarti kalau kita strukturnya ini berubah dari Perbub yang 11 2018 merubah struktur, kemudian ada juga pejabat pejabat seperti pembina teknis, pembina keuangan di pasal 14 SPI, apakah ini masuk ke dalam struktur begitu Pak? ya memang ini Bu kalau dilihat secara, memang ini Bu sebenarnya kan kita di aturan yang baru itu memang sudah tidak ada lagi ini Bu kepala tata usaha. Nah jadi Mm-mm. memang ya memang ya, idealnya yang SOTK lama itu juga direvisi sih. Ya, berarti akan merubah Perbub SOTK yang lama. Soalnya yang apa namanya, uraian tugas juga banyak Ya berubah, Pak. betul, betul, betul. Nah, Ah. mungkin Nah, jika terserah Ibu memang aja nih gimana nih kalau nanti tinggal bahasanya aja berarti Ibu ya kita apa nih? Tapi itu kan nampaknya nggak mengganti seluruhnya Bu ya, ya betul. hanya sebagian. Jika Nah, ini gimana Ibu nanti ah bagusnya? ya, jika ini hanya merubah sebagian berarti kita akan merubah Perbub SOTK 11 2018. Karena Oh gitu. uraian Tapi tugasnya Ibu jumlahnya kan lebih dari setengah nih Bu. yaitu I- lebih dari Yang kita 50%, ubahnya kan banyak banget ini. berarti kita mencabut. Bentar, sebentar Bu Kabak Hukum. Siap, Itu siap, Pak. SOTK-nya kemarin disusun di Perbub apa di Perda? Perbub, Pak. Perbu Pak. Oke, oke, Perbub. Nah itu tadi kalau dia di Perbub, makanya kemudian organisasi menjadi penting juga hadir Ya. supaya perubahan tadi kan benar. Kalau di SOTK, kalau yang di tata kelola ini berubah dari SOTK, maka SOTK juga berubah. Jadi efek domino dia. Termasuk nanti kalau ada BLOD berarti Raperbubnya sendiri tetap BLOD kan, nggak bisa digabung di sini. Ya. Jadi baik, Bu Kabak Hukum dan Pak Sekdis, Pak Kadis, ya. Saran saya yang pertama ini nanti disepakati dulu revisi eh, Raperbub terkait dengan tata kelola Labkesda. Ya, kita sepakati dulu. Kalau ini berubah dari Perbub sebelumnya terkait dengan SOTK, maka kemudian kita juga harus menyusun perubahan di SOTK-nya. Itu langkah pertama dilakukan. Sehingga di tata kelola ini juga dia nanti sinergis ya dengan apa yang sudah ada di dalam Perbub SOTK. Saya kira itu ya. Makasih. Ini yang memimpin rapat siapa ya? Saya atau Pak Sekdis yang memimpin rapatnya? Silakan Pak Sekda. Pak Nggak Sepedi. apa-apa. Baik, makasih Pak Dokter. Jadi saya kira dari bagian hukum nanti ya, saya minta ditelaah kembali langkah yang harus kita lakukan. Pertama tadi kan sudah jelas bahwa ternyata strukturnya ada yang berubah. Artinya Perbub SOTK sebelumnya harus kita sesuaikan dulu. Baru Raperbub
terkait dengan tata kelola ini menyesuaikan dengan Perbuk SOTK. Ya, kira itu dah. Baik, selanjutnya BKAD ada hadir ya? BKAD ada hadir? Ya Pak, Pak Sus. Ya Pak, izin Pak. Pak, Hadir. ya silakan Pak Sus. Pak ini, Pak Rid. Mari Pak. Kalau ada Di, masukan terkait dengan mungkin remun, mungkin tukinnya, nah, silakan Pak Rid. Gini Pak, pertama menyampaikan permintaan maaf Pak dari Bu Kaban tidak bisa hadir Pak. Tadi pagi beliau menugaskan saya untuk mengikuti ini. Kemudian untuk masukan sedikit Pak dari kami terkait pasal 9 itu juga Pak, eh, khususnya terkait pejabat keuangan. Kalau di Permendagri 77 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan daerah itu eh, pejabat keuangan di struktur non BLUD itu tidak dikenal Pak. Jadi langsung bendahara, PPTK, PPK SKPD. Jadi ini sepertinya lebih ke BLUD. Jadi mungkin lebih ada penegasan bahwa kalau pejabat keuangan di sini adalah pejabat keuangan BLUD. Seperti itu Pak. Kemudian juga termasuk juga terkait dengan voksinya Pak. Ini tupoksi dari pejabat keuangan yang BLUD. Seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya eh, untuk laporan keuangan, saya lupa di mana tadi disampaikan, pasal 22 laporan keuangan itu disampaikan ke Bupati melalui Kepala Dinas. Karena di pasal sebelumnya bahwa pembina keuangan itu adalah PPKD, dalam ini adalah Kepala BKAD, maka mungkin ada bisa disampaikan laporan atau tembusan atau apa gitu, atau prosedur bagaimana gitu kan, sehingga ada fungsi dari pembinaan dari Kepala BKAD, ke PPKD atau selaku Kepala BKAD juga, Kepala BKAD selaku Kepala BKAD itu bisa berjalan seperti itu Pak. Eh, Kemudian juga ada eh, titipan dari beliau tadi Pak, terkait eh, bu- titipan dari Kepala BKD terkait pasal 21 Pak, untuk penganggaran pelaksanaan penatasan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Harapan beliau itu kalau di pasal 21 itu kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapan beliau itu bisa lebih rinci Pak, dijelaskan sisdurnya di sini Pak. Jadi Perbup ini eh, benar-benar bisa jadi pegangan gitu Pak. Jadi tidak lagi harus kita membuka lagi aturan yang mana seperti itu Pak. Jadi pedoman ini benar-benar Perbup ini bisa dilaksanakan seperti itu Pak. Itu Pak mungkin yang bisa sedikit kami sampaikan terkait remunerasi dan hal lainnya nanti saya koordinasikan ke pimpinan lagi Pak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, makasih Izin Pak, Pak Farid. Oh, silakan, Sus, tambahan. izin Pak, tambahan sedikit dari saya terkait dengan Raperbub ini. Pertanyaan yang muncul ketika tadi malam juga sama kayak Pak Kabit Perben tadi Pak Farid, kami diperintahkan oleh pimpinan untuk mengikuti ketika buka draft pertama ini ini Raperbub tata kelolanya UPTD Labkesda atau tata kelola BLUD Labkesda? Itu satu pertanyaan. Terus yang kedua, kami buka Perbub seperti yang disampaikan Bu Kabak tadi, memang ada SOTK yang strukturnya berubah. Terus terkait dengan SOTK-nya Dinas Kesehatan, itu pasal 17 terkait dengan UPT, ayat 3 pembentukan susunan bla bla bla, itu ditetapkan dengan peraturan Bupati. Berarti kalau pahaman kami tidak ada lagi yang namanya UPTD karena di pasal tersebut menyebutkan UPT. Mohon mohon sedikit penjelasan aja Pak kalau terkait dengan SOTK Dinas Kesehatan. Terus itu terkait dengan
tata kelola pertanyaan yang pertama tadi Pak, ini arahnya untuk menata Labkesda atau ke arah BLUD? Karena pasal-pasal yang di dalamnya, kalau itu cuma Labkesda, kalau yang ditata Labkesda itu tidak ada penerimaan yang tidak disetorkan ke kas daerah. Satu. Yang kedua, belanjanya tetap belanjanya melalui DPA Labkesda. Penganggarannya melalui Labkesda. Itu sesuai eh, nantinya mungkin tadi Pak Farid sampaikan KPA dan unsur-unsur keuangannya juga ada di Labkesda. Itu kalau masih belum berbentuk BLUD. Tapi kalau sudah berbentuk BLUD, tata kelolanya sudah mekanismenya sudah beda lagi, Pak. Izin. Mungkin itu sedikit, Pak, tambahan dari kami. Ulun kembalikan, Pak. Izin. Baik, terima kasih Pak Sus, Pak Farid. Sebelum saya ke Kadinkes, saya kembali ke Bukabak Hukum. Bukabak Hukum terkait dengan Raperbub ini, idealnya apakah ya Raperbub terkait dengan BLOD-nya kita susun sendiri, kemudian BLOD terkait dengan tata kelolanya kita atur sendiri. Nah, sebelumnya kan BLOD SOTK-nya juga perlu diperbaiki. Silakan dulu Kabak Hukum, baru nanti Ya, saya izin minta Pak. tanggapan dari Pak Kadinkes. Silakan, Ya, Babak. saran kami Pak terkait dengan rancangan Perbub ini khusus mengelola untuk BLUD, tetapi untuk Perbub SOTK Labkesda-nya juga dilakukan perubahan karena memang dari pasal-pasal uraian tugas Labkesda ini menjadi banyak bertambah begitu Pak. Kemudian juga di struktur organisasinya ada pejabat-pejabat yang berubah namanya, kemudian ada tambahan juga. Saran kami untuk Perbub yang 11 2018 yang SOTK Labkesda itu diubah, kemudian disusun Perbub baru pengelolaan Blut Labkesda. Izin, Pak. Oke, baik. Berarti kan judulnya bukan tata kelola, tapi pengelolaan BLOD. Gitu ya, Bu Kabak? Oke, baik. Baik, makasih, Bu Kabak Hukum. Silakan, Pak Kadinkes. Ada tanggapan terkait dengan bahwa eh, pertama sesuai dengan kondisi yang ada, Perbub ya, Perbub terkait dengan SOTK itu kita perbaiki. Kemudian Perbub yang ini bukan mengatur tata kelola eh, OPTD Labkesda, tetapi terkait dengan pengelolaan BLOD, judul Perbubnya. Silakan Pak Kadinkes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan Pak Sahli terkait Perbub Tata Kelola Labkesda ini. Memang kita persiapkan Pak untuk kita maju ya sebagai BLUD Pak. Nah, tapi kenapa tadi ada perbedaan antara struktur organisasi di SOTK dengan Perbub Tata Kelola ini? Ini karena didasari pada Permenkes terbaru, Pak. Nah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Sekretaris bahwa sekarang tidak ada lagi Kasubag Tata Usaha yang di UPT tersebut, adanya keuangan. Nah, ini memang kalau dilihat dari itu, akhirnya antara SOTK dengan lain ini tidak matching. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh teman-teman dari bagian hukum dan dari BKAD tadi, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan tata kelola ini, kita merevisi dulu ya Perbub terkait dengan SOTK nomor 11 tahun 2018 supaya ini nanti struktur organisasinya itu matching. Kalau nanti kita teruskan yang tata kelola ini dengan struktur yang baru, ini nanti berarti kita akan mendahului daripada OTK-nya. Jadi sepakat Pak, kita langkah pertama kita balik lagi mundur ke belakang ya Bu Elin seperti itu ya. SOTK-nya kita revisi dulu, kalau sudah kita revisi SOTK-nya baru kita masuk ke Perbub Tata Kelola untuk BLUD Labkesda ini. Saya rasa itu Pak
Sahli akan kita tindak lanjuti kembali. Demikian, terima Baik, kasih. makasih Pak Kadinkes. Sebelum saya nanti menawarkan kesimpulan rapat Zoom kita hari ini, saya kembali meminta Inspektorat ada? Ada, Pak. Inspektorat, Ada, Pak. silakan. Inspektorat ada yang perlu disampaikan? Makasih, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kepada Salam. Pak Sali dan Kadinkes dan Kabak Kop serta Kabak Anggaran dan Kabak Perben dan peserta rapat lainnya. Eh, saya sudah memperhatikan tadi bahwa kita harus memperbaiki perbuk SOTK dulu baru perbuk tata kelola. Saya ingin menyoroti masalah manajemen resiko aja, Pak. Nanti kalau penyusunan manajemen resikonya itu tidak hanya juga ditambahkan dengan resiko fraudnya, Pak. Ini hal baru, Pak, sebenarnya yang ditambahkan oleh BPKP agar di dalam setiap manajemen di dalam register risiko Risiko. atau pengendalian risiko itu ditambahkan fraudnya, Pak. Demikian, Manajemen Pak. keuangan. Nanti mudah-mudahan ini ada rencana memang beberapa hari ke depan ini ada bimbingan teknis langsung jadi kita penyusunan manajemen risiko, Pak. Nanti dengan BPKP mudah-mudahan minggu depan lah direncanakan itu dengan BPKP. Demikian itu saja yang kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Makasih Pak Pojan. Maksudnya manajemen risiko itu maksudnya di perbuk Di tata kelola, Pak. pengelolaan Di pengelolaannya, Pak. pengelolaan BLUD masuknya ya. Ya, Oke, dia baik. di BLOD yang Catatan. ya rencana BLOD-nya itu, Pak. Baik, makasih Pak Paujan. Oke, ada lagi yang lain? Baik. Pak Sekdis, ada lagi yang perlu disampaikan? Pak Sekda, Pak Septidi, bisa nggak Pak? Saya setuju dengan usulan Bu Elin di awal. Bagaimana kalau kita perbaiki saja Raperbub ini nanti untuk mengganti SOTK, Pak? Jadi kita nggak repot lagi. Baik, Pak. Itu juga yang mau saya sampaikan nanti sebagai kesimpulan kita. Ya, kalau tidak ada lagi, saya akan menawarkan beberapa kesimpulan untuk rapat kita hari ini. Pertama, Perbub terkait dengan SOTK dalam beberapa hari ke depan supaya direvisi. Ya, leading sektornya tetap Dinas Kesehatan, nanti diundang Inspektorat, kemudian BKPSDM, kemudian diundang juga bagian organisasi ya, termasuk bagian hukum nanti. Saya kira itu tim yang akan membahas terkait dengan revisi terhadap Perbub SOTK Labkesda. Ya, silahkan diatur. Saya minta ya dalam minggu inilah pembahasan itu. Ya, sekaligus juga tidak masalah menurut saya sekalian nanti membahas terkait dengan judul pengelolaan BLUD ini ya. Jadi setelah itu nanti dibahas SOTK-nya clear, lanjut aja ya. Meskipun nanti caranya pasti Perbub SOTK dulu yang disahkan, yang diterbitkan gitu ya, baru menyusul. Tetapi pembahasannya boleh aja dulu berlanjut ya. Itu yang perlu sampaikan. Lalu yang kedua terkait nanti pembahasan pengelolaan BLUD ya, di samping yang saya sebutkan tadi, ini juga BKAD dilibatkan untuk pembahasan pengelolaan belutnya ya. Dan harapan saya setelah SOTK itu nanti sudah difasilitasi sampai ke provinsi, rancangan pembahasan terhadap Perbub pengelolaan BLOD ini tetap jalan. Ya. Saya kira itu yang saya tawarkan. Kesimpulan rapat kita. Silahkan mungkin Pak Kadinkes ada yang perlu ditambahkan terkait dengan kesimpulan rapat kita hari ini. Siap, Pak Sahli. Terima kasih rapat ini. Dan untuk selanjutnya kami sepakat ya
pada kesempatan yang akan datang. Yang pertama kita akan membahas revisi perubahan Perbup SOTK sekaligus bersama-sama kita sempurnakan draft untuk Perbup tata kelola BLUD Labkesda ini, Pak. Nah, kami mohon kepada tim ya ini untuk mempersiapkan baik-baik ya, karena memang tidak mungkin, Mbak, kalau kita tata kelolanya dulu, nanti nomornya mendahului nomor SOTK yang perubahan. Jadi memang harus SOTK-nya dulu ya. Setelah itu baru nanti yang Perbup tata kelola. Memang syarat untuk mendirikan BLUD ada beberapa peraturan bupati. Yang pertama adalah SOTK, kemudian tata kelola, dan seterusnya ada 4 yang disebutkan oleh Pak Sekdis tadi. Saya rasa demikian, Bapak Ibu, atas masukan dan sarannya. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih Pak Kadinkes. Nah, nanti harapan saya juga pada saat rapat dicari aja referensinya dari daerah lain. Siapa tahu ada yang lebih bagus, lebih tepat SOTK-nya kita laksanakan di Kabupaten Kapuas. Ya, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa ini ada peraturan Menkes yang terbaru yang kemudian menjadi dasar kenapa SOTK itu berubah. Ya, saya kira itu kalau tidak ada lagi tambahan kesimpulan dari peserta rapat, kembali saya ingatkan bahwa dalam beberapa hari ke depan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan mengundang peserta rapat ya untuk merevisi SOTK yang lama. Kemudian Izin yang Pak kedua, Sandi, silakan Bu Kabak. izin. Pak, terkait dengan Perbup SOTK ini yang menjadi leading sektornya adalah bagian organisasi. Jadi Oke. mungkin nanti yang Terus. mengundang, kemudian yang bersurat ke bagian hukum organisasi. Izin Pak. Terima kasih. Ya, oke. Tadi kan karena ini SOTK Dinas Kesehatan, nggak apa-apa nanti disampaikan aja Pak Kadis melewati Sekda. Nggak apa-apa ininya, undangannya dirancang oleh Dinas Kesehatan, tapi nanti kodenya Sekretariat Daerah. Ya, Siap. karena ini kebak organisasi nggak hadir gitu kan, kita mengembalikan lagi, menjelaskan lagi. Maksud saya kita ngambil jalan simpelnya, tetap konsepnya dari Dinas Kesehatan, tanda tangannya nanti Sekretariat Daerah atas nama ini ya, bukan atas nama Sekretariat Daerah kodenya ya. Jadi undangannya itu tadi. Oke, lalu yang kedua secara bersamaan nanti setelah selesai itu juga kita akan membahas dalam rapat terkait dengan pengelolaan atau tata kelola UPTD atau apapun nanti judulnya yang tepat, apakah pengelolaan BLOD, apakah tata kelola, nanti kita rapatkan setelah selesai membahas rapat terkait dengan SOTK. Ya. Saya kira itu kesimpulan rapat kita hari ini dan beberapa catatan lainnya setelah rapat ini selesai, kami silahkan kepada peserta rapat untuk memberikan masukan secara tertulis ke Dinas Kesehatan. Ya, kalau masih ada secara tertulis silakan sampaikan ke Dinas Kesehatan. Nanti kita akan bahas kembali pada rapat berikutnya. Kami kira itu ya rapat kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Kadinkes, makasih Pak Sekdis, ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta rapat, Kabak Hukum, Kabid Perben, Kabid Anggaran, dan peserta lainnya yang sudah memberikan saran masukan terkait dengan rapat kita hari ini. Saya mohon maaf kehadiran saya agak terlambat, lalu kamera saya nggak bisa diakses begitu kan. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memimpin rapat. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Izin. Bapak Ibu semua. Izin Pak Kadis, Sekdis, mundur diri. Ya. Siap. Izin mundur juga.
Ya, Terima kasih, makasih Pak. semuanya. Izin, Pak.